Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku yang beriman dan mengimani karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini saya menyampaikan perintah-perintah Allah. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa aqimus shalah inna shalah tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Surah Al-Ankabut ayat 40. Dirikanlah sholat, tunaikanlah sholat, tegakkanlah sholat, karena sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan yang munkar, yang lalai, yang ingkar, yang tidak kenal siapa Tuhan. Maka Allah mengingatkan, tegakkanlah sholat. Apa arti sholat itu? Sebagai bukti kehambaan kita, sebagai bukti rasa sujud kita, sebagai bukti bahwasanya kita butuh Allah, sebagai bukti bahwasanya kita cinta Allah, sebagai bukti bahwasanya kita akan kembali kepada Allah. Sedangkan sholat itu membentuk, menyempurnakan badan kita, anggota badan kita, kalbu kita, pikiran-pikiran kita, keberkahan kita, nikmat-nikmat kita yang seharusnya kita kerjakan, yang seharusnya kita amalkan. Jangan sampai kita terlena dengan kebendaan dunia ini. Jangan sampai dunia ini menenggelamkan kita ke dalam jurang pemisah, yaitu neraka jahanam. Saudara-saudaraku yang beriman, begitu juga banyak orang yang sudah mengerjakan sholat, sudah mendirikan sholat, bahkan 5 waktu beliau aktif, beliau istiqomah, akan tetapi beliau masih juga mencampur adukan yang hak dan yang batil, sementara Allah menerangkan agar sholat mencegah perbuatan yang keji dan munkar. Itu artinya kenapa? Artinya berarti dalam menegakkan sholat beliau belum khusyuk, belum tawadu, belum merasa hina, belum merasa malu, belum merasa mensujudkan hati kita kepada Sang Khalik. Berarti mereka atau beliau masih sekedar menjalankan kewajiban. Masya Allah. Padahal perintah Allah itu mengajarkan kita agar kita tunduk patuh, sujud kepada Allah dengan ikhlas ridho, karena ridho mengharap kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar segala ibadah kita diterima oleh Allah, agar segala ibadah kita direstui oleh Allah. Namun sayang, mereka hanya sekedar menjalankan perintah, mereka sekedar menjalankan kewajiban, tapi kewajiban itu bukan dijadikan suatu kebutuhan, tapi hanya sekedar mengisi, mentaati syariat Islam. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, marilah kita
mengintrospeksi diri, kekurangan-kekurangan kita. Sudahkah kita ini tergolong orang yang selamat? Sudahkah kita ini tergolong orang-orang yang dicintai oleh Allah? La, kata Allah. Kalau di dalam hati kita masih tersimpan sifat-sifat sombong, sifat-sifat yang penuh ria, yang penuh dengan kebanggaan diri, yang sifat-sifat serakah, yang sifat-sifat yang merasa diri kita paling benar, maka Allah masih menolaknya. Maka Allah tidak menerima pada seorang yang dirinya merasa paling hebat. Sementara bukti sujud kita kepada Allah dalam sholat, di bukti Allah memerintahkan kita tunduk, rukuk, sujud, agar kita menyadari bahwasanya kita ini tiada apa-apa, tiada arti. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, dalam arti sholat yaitu kalimat doa. Sudahkah kita di dalam sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin? Sudahkah kita seperti itu? Yang bisa menjawab diri kita masing-masing. Sementara di dalam sholat itu, di dalam kalimat yang harus kita baca, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanyalah semata-mata mengharap ridho Allah, mengharap kasih sayang Allah, mengharap dicintai Allah, dan mengharap agar kita diampuni dari segala dosa-dosa yang nampak maupun tidak nampak, yang kelihatan maupun tidak kelihatan, zahir maupun batin, yang disadari maupun yang tidak disadari, dosa-dosa lalu maupun dosa-dosa sekarang, yang sembunyi maupun terang, agar kita diampuni oleh Allah. Namun sayang seribu sayang, mereka tidak sadar dengan arti kalimat yang seharusnya dia pahami, akan tetapi mereka tidak memahami. Mereka hanya sekedar menjalankan kewajiban mereka karena menganggap dirinya orang Islam wajib sholat, akan tetapi tidak tahu arti makna sholat. Na'udzubillah. Semoga kita tergolong orang-orang yang soleh, tergolong orang-orang yang selalu mendapat ridho dari Allah dan syafaat dari baginda Rasulullah, mendapat petunjuk dari Allah agar kita tidak terjebak di dalam tanha anil fasai wal munkar, karena sholat itu yang seharusnya mencegah kemungkaran, tetapi sebaliknya kemungkaran masih tidak dikerjakan. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, di dalam sholat juga Allah memerintahkan agar kita terbentuk sesuatu bangunan, terbentuk sesuatu agar perjalanan kita selamat dari dunia sampai wal akhir. Karena sholat adalah kunci penentu segala amal. Karena sholat adalah kunci menyempurnakan segala kehidupan kita, segala kekurangan-kekurangan kita. Agar sholat membuat hati kita tenang, dan ditambah lagi dengan kita selalu ingat kepada Allah dimanapun kita berada. Insya Allah kita sekalipun badai menghantam, kita tetap istiqomah, kita tetap tenang, karena di dalam hati kita sudah dipenuhi dengan asma-asma Allah, dengan cintanya kepada Allah, dan dipenuhi dengan cahaya-cahaya Allah.
saudara-saudaraku yang beriman, sadarilah bahwasanya sholat itu sangatlah diperintahkan oleh Allah agar tertanam dalam lubuk hati kita yang paling dalam, agar kita kenal siapa diri kita dan siapa Tuhan kita. Baiklah, hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf karena saya dalam keadaan belajar, karena saya juga orang yang sangat-sangat membutuhkan pengetahuan yang tanpa, yang belum saya sadar, yang belum saya paham. Karena hamba seorang gaib, hamba seorang hina, saya orang yang tiada daya dan upaya selain kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya menjalankan perintah kewajiban Allah, balihul anni walil ayat, walaupun sepotong ayat tetap saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.